Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yun Abdillah. Saya dari jurusan akuntansi kelas D. Baik, saya akan mencoba menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Banyak pendapat di seputar pengertian ekonomi Islam. Yang pertama itu, menurut Muhammad Baqir Asad, Menurut Saad, ekonomi Islam adalah cara atau jalan yang dipilih oleh Islam dalam rangka mencapai kehidupan ekonominya dan dalam memecahkan masalah ekonomi praktis sejalan dengan konsepnya tentang keadilan. Pada pemikiran ekonominya, Saad membedakan produksi dan distribusi, tetapi ia melihat hubungan keduanya sebagai persoalan sentral dalam ekonomi. Jika produksi merupakan proses yang dinamis yang berubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan distribusi dianggap sebagai bagian dari sistem sosial, yaitu bagian dari hubungan total antar manusia. Bagi Saad, sistem sosial muncul dari kebutuhan manusia, bukan cara-cara produksi. Yang kedua, menurut Muhammad Abdul Mana mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi bagi suatu masyarakat yang dialami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa dalam kerangka atau suatu masyarakat Islam yang di dalamnya jalan hidup Islam ditegaskan sepenuhnya. Mana menyusun aturan terkait dengan kepemilikan individu dalam sistem ekonomi Islam, yaitu yang pertama, tidak boleh ada aset yang menganggur. Setiap aset harus dimanfaatkan secara terus-menerus. Yang kedua, pembayaran zakat diwajibkan apabila telah memenuhi syarat. Yang ketiga, penggunaan yang menguntungkan atau penggunaan untuk kegiatan yang menguntungkan. Yang keempat, menggunakan aset tidak untuk hal-hal yang dapat membahayakan bagi dirinya maupun orang lain. Yang kelima, kepemilikan kekayaan secara sah. Yang keenam, penggunaan yang seimbang. Yang ketujuh, keuntungan dari penggunaan yang benar serta tidak diperkenakan konsentrasi kekayaan kepada sekelompok masyarakat. Yang kedelapan, penerapan hukum Islam tentang warisan. Secara umum, pemikiran ekonomi yang disampaikan oleh Muhammad Abdul Mana adalah sebagai berikut. Yang pertama, perekonomian Islam diharapkan akan bekerja pada perpotongan antara sistem pasar dan perencanaan. Dan kedua, kepemilikan absolut terhadap segala sesuatu hanyalah ada pada Allah. Yang ketiga, pemerintah harus mengambil peran penting dalam perekonomian karena alokasi sumber daya tidak dapat diserahkan pada kebebasan individu dalam kaitannya dalam pencapaian kesejahteraan bersama. Yang ketiga itu menurut Muhammad Najatullah Siddiqui. Siddiqui memandang pemenuhan kebutuhan ekonomi sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar. Ia merupakan sarana untuk mencapai perdamaian, kebebasan dari rasa lapar, dari rasa takut, serta pengasahan oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
serta sarana dengan orang lain, dan secara umum bagi terwujudnya kehidupan yang diridai Allah. Secara umum, pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi terhadap sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan ekonomi sebagai sebuah aspek budaya yang muncul dari pandangan dunia. Yang kedua, nilai-nilai yang terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah tetap memberikan paradigma yang jelas bagi ekonomi Islam. Yang ketiga, ekonomi Islam harus bersifat multidisipliner sekaligus interdisipliner. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan ekonomi sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar.